Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk. Tutorial mungkin kalian sudah paham. Baik, kali ini ya kalian sudah mengerjakan Microsoft Office, yaitu Word, kemudian Microsoft Excel, dan yaitu PowerPoint. Dan sekarang kita lagi belajar ya pertama kali di Microsoft Access. Yang pertama, kalian langsung buka dulu Microsoft Access-nya ya. Ketik saja di pencarian ya Microsoft Access. Dan di sini akses kalian ada namanya klik blank database ya. Kemudian kalian namanya misalnya database-nya itu DB apapun terserah kalian ya. Misalnya di sini saya namanya DB penjualan misalnya. Kemudian kalian create. Nah, sebelum create kalian di sini ada namanya bagaimana caranya menyimpan datanya di mana ya, menyimpan database-nya itu kalian di mana. Jadi terekam di sini. Dan saya di sini merekam di dokumen, kemudian create. Oke, setelah kalian create di sini ya nanti saya ajarkan di menu create-nya ya. Di situ ada namanya buat tabel, kemudian buat query, kemudian membuat form dan report seperti itu. Dan di sini ada kita buat tabel ya. Kita jangan lupa dulu untuk mengubah ya, untuk mengubah desain, mengubah apapun kita klik design view seperti itu. Kemudian kita ganti nama tabelnya misalnya dengan nama TB product. Oke, ini tampilan untuk desain view-nya, tampilan TB produknya. Ya, field name ini adalah nama dari item-item yang kalian inginkan di dalam suatu produk itu, suatu tabel itu. Misalnya produk itu di dalamnya ada namanya barcode ya. Jadi kita ketikkan misalnya barcode. Kemudian sebelumnya juga kalian sudah diajarkan ya di materi sebelumnya ada namanya tipe data atau data tipe. Nah, ini ada untuk karakter, untuk number, untuk date, untuk current ya. Di akses ini disediakan banyak. Misalnya barcode ini kita menggunakan number ya. Kalau auto number nanti otomatis terisi untuk barcode-nya. Tapi kalau number itu tuh kita ngisi sendiri dengan menggunakan nomor. Jadi tidak bisa huruf ya. Kalau misalkan ada barcode yang menggunakan huruf, kalian menggunakan short text saja. Oke, item yang kedua kita isi dengan nama barang ya. Nama barang. Kemudian nah 255 ini fill size-nya ya. Misalnya kalau misalnya ketik 5 ya, misalnya fill size-nya kita 5. Jadi kalau ada namanya misalnya apa ya, nabati, berarti yang ketulis hanya nabatnya saja, i-nya tertinggal seperti itu karena hanya 5. Jadi kita maksimalin saja, misalnya nama barangnya 30 atau berapa, terserah kalian. Oke, kemudian kalian isi lagi sesuai saya saja ya. Di sini ada satuan, kemudian ada harga ya. Kemudian habis harga itu misalnya ada quantity atau stok, silakan diisi. Tipe size-nya sesuai yang diinstruksikannya. Kalau di situ juga ada primary key. Primary key itu bagi icon yang apa namanya ya, yang unik, yang tidak dimiliki oleh item record manapun. Misalnya Agus itu namanya banyak, tapi kalau NIK dari Agus itu berbeda-beda. Nah, makanya NIK itu
adalah diberikan primary key. Di sini yang bentuknya unik adalah barcode, karena kode barcode itu berbeda-beda. Makanya kita kasih primary key di kode barcode. Kita klik ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai semua kita simpan. Ya, untuk save, yes. Nah, yang di atas disebutnya field name, yang kita isi nanti sekarang ya. Ini yang saya isi satu-satu, nama barangnya apa ya, Liftboy. Nah, kita ketikkan semua ya. Misalnya nanti kita coba, karena tadi kan saya bilang kalau barcode itu tidak boleh sama. Misalnya nanti kita coba klik nama barcode-nya atau nomor barcode-nya itu sama. Misalnya kita klik satu-satu ya, atau yang sesuai yang sama saja dengan isi yang di atas. Apakah bisa disimpan atau tidak? Oke, nah ada pemberitahuan bahwa tidak bisa disimpan karena kode barcode-nya sama. Kita oke saja. Close. Jadi kita rubah dulu. Nah, kita coba tuliskan Liftboy ya. Kalau namanya sama kita kira bisa nyimpan tidak. Nah, ternyata bisa nyimpan. Berarti karena yang uniknya adalah barcode, berarti barcode nggak boleh sama. Kalau sudah seperti ini kita simpan saja, kita baru buat ke yang lainnya. Nah, di sini kan karena query ini menghubungkan 2, 3 atau lebih tabel, makanya kita skip dulu. Sekarang kita buat yang form dulu. Oke, kita klik tabelnya dulu, kemudian kita form. Jadi form yang umumnya dulu, formnya aja. Jadi otomatis desainnya default. Kita klik formnya aja. Kalau form desain nanti kita otomatis langsung ngedesain dari data yang sudah ada. Kita formnya saja. Oke, tampilan awalnya ya. Datanya sudah ada. Kita klik next, nanti otomatis berubah. Kalau kita mundurin lagi, kita balik lagi. Oke, kita desain tampilannya. Jadi dengan desain itu klik desain view ya, yang tadi. Kemudian jangan lupa juga, nah kalau kita asal tarik nanti tampilannya jelek seperti itu. Jadi kita jangan lupa untuk mendelete layoutnya. Kita Ctrl A dulu, kemudian remove layout. Jadi kita bisa ngangkat satu, nah seperti itu. Ya. Oke, sekarang kalau sudah remove layout ya, kalian bisa mendesain sesuai yang kalian inginkan. Ingat, bisa mendesain sesuai yang kalian inginkan. Coba-cobain aja ya. Kalau misalkan gagal ya tinggal kalian Ctrl Z. Ingat, kalau gagal kalian tinggal Ctrl Z. Pertama kita rubah namanya dulu ya, misalnya data master product. Nah itu yang logo yang sampingnya itu kalian bisa juga dirubah ya. Jadi ini disebutnya kalau ngerubah seperti ini, kalau mau ngerubah itu biasanya di properties. Nah kalau mau menambahkan data kalian bisa di form design kemudian label atau A nya 2 kali itu. Oke, kalau sudah menambahkan data, kemudian kita desain yang bawahnya ya guys ya. Kita rapikan dulu. Nah, kita desain yang bawahnya. Misalnya kita nggak usah panjang-panjang teksnya, text boxnya kita kecilin saja. Oke, kita kecilin saja. Oke.
Dan yang bisa dirubah adalah tulisan-tulisan yang dirapikan itu tulisan yang paling kiri. Jadi kalian bisa rubah tulisannya. Kita rubah dulu ya guys ya. Ini quantity ganti misalnya namanya yang lebih familiar aja, stok. Misalnya saya desainnya nggak mau lurus-lurus seperti ini ya, jadi kita kecilin teks yang memang tidak usah banyak-banyak. Nama barang panjang, satuan kita kecilin. Oke, kita pindahin. Harga, kuantitinya paling kecil, karena kunci kan cuma paling 1 sampai 1000 lah datanya. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini tampilan hasil yang kita udah edit. Nah, sekarang kita baru misalnya udah tampilan seperti ini kan, udah ada form seperti ini, kita butuh button, butuh komen, butuh perintah untuk membuat, menghapus, mengubah, melihat data yang sudah ada. Seperti itu. Dengan cara bagaimana? Kita yang menambahkan button. Ya. Menambahkan button, kalian tetap fokus ke ada yang simbol X kayak gitu. Ya, kalian klik, kemudian pilih yang record operation ya, karena untuk menambah record operasi ya. Operasi itu menambah, menghapus, mengubah, mencetak kayak gitu. Kita misalnya pertama menambah data dulu. Kita next, kita pakai tulisan ya, boleh pakai gambar atau boleh pakai tulisan. Kita pakai tulisan aja, misalnya tambah data. Kemudian finish langsung. Lakukan langkah-langkah ini untuk mendelete dan menyimpan data. Oke, satu lagi ya, delete data. Oke, kita coba masukin lagi untuk melihat datanya ya. Melihat datanya kita pakai preview sama next. Pakainya gambar ya, pakai simbol gambar. Oke, kita kecilin ukurannya sesuai pada umumnya. Kita paling ujung aja guys ya. Satu lagi untuk previous recordnya. Kita kecilin. Oke, kalau sudah ini tampilannya guys ya. Kita baru ke form view-nya. Nah, oke, kita coba tambahin datanya. Kita udah next. Tambah data, kemudian kita ketikkan datanya ya. Misalnya ini namanya sedap goreng. Misalnya dus, harga belinya misalnya 90.000, stoknya 10 saja. Simpan. Oke, kita lihat TV produknya, ternyata ada sedap goreng. Nah, di sini kita punya apa ya, eksperimen atau bug ya. Jadi ketika kita tekan simpan, maka ya udah ngebug aja.
tampilannya ada sedap, ada dus, kayak seolah-olah tidak bekerja kayak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ketika disimpan kemudian teksnya itu kosong, yang di textbooknya itu kosong dan ada info bahwa data itu sudah bisa disimpan seperti itu. Ya, ini langkah-langkah terakhir untuk video ini, jadi simak baik-baik. Jadi ini menggunakan kayak formula atau fungsi. Ya, kalian bisa desain, view, kemudian klik tombol tambah atau tombol simpannya, kemudian build event. Kemudian yang pertama di add new section ditambahkan go to record, enter saja. Kalau sudah nggak usah diisi apapun ya, pokoknya enter aja. Kemudian tambah. Yang kedua adalah untuk message box-nya. Nah, untuk message box kita isikan sama dengan tanda kutip 2, misalnya data berhasil disimpan. Titelnya kita isi misalnya dengan informasi. Oke, kalau sudah kita save. Ini untuk bunyinya, bip itu mau bunyi atau tidak pesannya. Kita save, kemudian kita close. Coba kita tambahin lagi, tambah barcode-nya misalnya 444, nama produknya misalnya kopi kapal api ya, satuannya misalnya renteng, harga beli misalnya 11.000, quantity atau stoknya. Di sini ada ketika disimpan, berhasil disimpan, dan layarnya kosong kembali, jadi kita bisa nginputin lagi. Oke, mungkin itu saja tutorialnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung video ini untuk terus upload setiap hari. Ingat ya, subscribe dan tinggalkan komentar bagi yang berkomentar nama dan NRP kalian. Terima kasih. Ya, kalau ada yang misalnya ada kuis-kuis tambahan, kalian bisa pantau terus di YouTube tutorial ngantuk. Bye bye.